Hello Unleashers, kali ini kita mau sama-sama memahami alasan pentingnya membangun sikap murah hati dalam hidup kita. Sebelumnya kita punya tebak-tebakan buat kamu. Apa lawan kata miskin? A. Kaya, atau B. Berlimpah, atau C. Cukup? Di Unleash, kita percaya bahwa lawan kata miskin adalah rasa cukup. Kekayaan bukan sekedar barang atau uang yang bisa kita hitung jumlahnya, tapi sesuatu yang seharusnya dirasakan oleh setiap orang dari hati. Dari rasa cukup itu, kita akan mampu bersyukur dengan apa yang kita miliki, dan itu jadi modal besar agar kita mampu membangun sikap murah hati. Ini dia alasan-alasan penting kita mau bermurah hati. Yang pertama, kita mau melawan cara berpikir korupsi dan kebiasaan-kebiasaan koruptor yang penuh dengan keserakahan, selalu cari keuntungan pribadi, selalu merasa ingin dan harus terpenuhi, dan akhirnya merugikan orang lain, bahkan merugikan satu bangsa. Sebuah penelitian dari Indonesia Corruption Watch memberikan data bahwa Indonesia kehilangan 42 triliun di tahun 2022 hanya karena tindakan korupsi dari para pemimpin loh. Bayangin, kita kehilangan 42 triliun hanya dalam 1 tahun. Richard Foster mengatakan sebuah aksi kecil untuk merelakan uang atau harta kita akan mengerjakan sesuatu yang besar dalam diri kita. Aksi kecil itu menghancurkan setan keserakahan dalam diri kita. Kompetensi ini diharapkan bisa jadi salah satu cara supaya kita bisa membangun pemimpin-pemimpin bangsa di masa depan yang rela berkorban dan gak egois, apapun jabatan kalian nantinya. Saat kita berhasil mengerjakan kompetensi extreme generosity dengan penuh ketulusan, walaupun ada rasa sakit di dalamnya, kita sudah satu langkah menjauh dari mindset dan sikap hidup korupsi yang berbahaya itu. Kita mau melawan rasa miskin dan rasa selalu butuh dengan rasa cukup, ucapan syukur, dan pengorbanan buat orang lain. Alasan selanjutnya kita mau membangun kebiasaan bermurah hati adalah karena Kristus jadi pusat di hidup kita. Ia memberikan contoh yang pasti dan nyata soal kemurahan hati lewat pengorbanan dan pengampunan yang Ia berikan buat kita. Saat Kristus jadi pusat di hidup kita, fokus kita udah bukan diri kita sendiri lagi, tapi Kristus itu sendiri dan sesama kita. Hidup bukan lagi soal seberapa banyak yang kita punya, tetapi seberapa besar hati kita untuk memberi buat Kristus dan buat sesama. Kita nggak perlu nunggu untuk jadi kaya agar kita bisa menolong sesama. Kita bermurah hati berdasarkan pemahaman akan kasih kita kepada Allah dan sesuai dengan kebutuhan orang lain. Jadi, ini bukan soal kita atau apa yang kita punya atau udah nggak kita butuhkan lagi. Ini soal melihat kebutuhan orang lain dan memberikan yang terbaik untuk menolong mereka memenuhi kebutuhan itu. Kemurahan hati terjadi ketika kita tidak berhak atau tidak pantas menerima sesuatu, tapi kita justru menerimanya dengan cuma-cuma. Kita sendiri sudah menerima pengorbanan itu waktu Tuhan Yesus menebus kesalahan kita, dan kita menerima kemurahan hatinya secara luar biasa. Sekarang waktunya kita meneruskan kemurahan hati yang sudah Kristus tunjukkan kepada orang lain. Kita bagikan buat mereka. Dan hal terakhir yang nggak kalah penting adalah rasa bahagia yang bisa kita dapatkan saat kita berkorban buat orang lain. Ternyata menolong orang lain juga akan menolong kita memiliki mental health yang baik, teman-teman. Ada banyak penelitian yang sudah membuktikan bahwa menolong orang lain itu akan membuat kita merasa lebih bahagia, lebih percaya diri, bahkan mengurangi rasa stres dan depresi. Kita bukan hanya menolong orang lain, tapi juga sedang memberikan reward dalam diri kita bahwa apapun keadaan kita mampu kok menolong sesama, dan itu adalah sebuah pencapaian yang luar biasa. Dari 3 hal tadi, poin keberapa yang paling menginspirasi kamu untuk bermurah hati? Jelaskan alasannya juga. Udah banyak loh Unleashers yang merasakan kebahagiaan saat mereka berkorban demi menolong orang lain. Kita juga mau kamu merasakan hal yang sama lewat kompetensi ini. We grow by helping others grow!